Halo, perkenalkan nama saya Grace Abinsa Lagan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2303. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 6. Ya, dengan judul praktikum itu Environment Fitur. Oke, berikut saya jelaskan sedikit atau singkat tentang laporan saya, yaitu tentang capaian dan ringkasan pemahaman, yaitu di mana di sini indikatornya itu adalah latihan release, studi kasus OOP, fitur update, sorting, dan searching. Oke. Ini merupakan saya bersama rekan partner kelompok saya, yaitu Ayu Taswid dengan NIM 11S23015 dan Rahel Asibuan dengan NIM 11S23043. Oke. Saya mengerjakan semua latihan yang ada pada release dapat dan menjelaskan dan menganalisis setiap latihannya. Oke, lanjut ke ini. Yang terakhir itu adapun studi kasus pada laporan praktikum 6 ini, yaitu uh, membuat yang ini, membuat update, fitur update, kemudian fitur sorting dan fitur searching. Adapun tujuan dari uh, kode program tersebut adalah untuk mengimplementasikan aplikasi manajemen to-do list menggunakan arsitektur yang terstruktur dan modular, di mana dengan memisahkan fungsionalitas ke dalam lapisan repositori dalam artian ini kita memisahkannya per package, gitu, yaitu repositori, service, dan view, di mana aplikasi ini menjadi lebih mudah dikelola, diperluas, dan diuji. Setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya masing-masing, yaitu repository untuk mengelola penyimpanan data, service untuk memproses logika bisnis, view untuk menangani antar muka pengguna, antar program dengan kita pengguna. Di mana pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan kode, mengurangi kompleksitas, dan memudahkan pemeliharaan jangka panjang. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan langsung pada aplikasi Piscode. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan pada laporan ini. Lanjut ke Piscode. Oke, pada di sini sebelum-sebelumnya kita sudah membuat itu, yaitu public view, yaitu view, kemudian add, menambahkan, kemudian remove, dan yang sekarang itu adalah sebenarnya sebelumnya itu saya uh, sudah ada uh, fitur update, namun saya akan menjelaskannya kembali. Nah, di fitur update ini, hmm, di mana si sistem outprint line ini, yaitu kita mendefinisikan di sini public void view update ini, di sini kita mendefinisikan si view update metode ini sebagai metode publik tanpa nilai balik, atau istilahnya itu kan void, di mana yang digunakan untuk mengubah data todo yang ada. Kemudian eh, di sini ada kita menggunakan sistem outprint line mengubah todo, di mana ini metode ini akan menampilkan pesan atau mencetak yang menunjukkan ke kita bahwa sedang berada dalam proses mengubah sebuah todo. Gitu. Lanjut kita ke Hmm, di var stdr todo ini, di sini menyimpan ID todo yang akan kita masukkan nantinya dengan metode input atil. Jika kita memasukkan nilai si x, maka proses pengubahan akan dibatalkan. Kan di sini x dia batal, x keluar atau batal. Dia keluar dari si program itu. Lanjut kita ke oke. Kemudian di sini kita mencek eh, apakah semester todo itu bukan X? Jika bukan X atau istilahnya itu satu, dua, tiga gitu, maka proses pengubahan akan dilanjutkan. Namun jika si X tadi, maka akan membatalkan perubahan. Lanjut ke integer ID todo. Di integer ID todo ini, kita mengkonversi si strld todo menjadi bilangan integer.
dan menyimpannya ke dalam variabel ID todo, di mana ID ini digunakan untuk mencari todo yang akan diubah. Lanjut di var kurang todo, todo service get todo by ID. Di sini kita mendapatkan data todo berdasarkan ID dengan memanggil metode service get todo by ID pada objek todo service, di mana todo yang ditemukan disimpan dalam variabel si current todo. Lanjut di sini kan ada if, kita menggunakan if, di mana kita mengecek apakah si current todo itu bernilai nol, yang berarti uh, todo dengan ID tersebut tidak ditemukan. Jika nol, mencetak pesan bahwa todo tidak tersedia dan keluar dari metode view update todo. Lanjut kita ke sistem out println. Di sini kita di sistem out println kita di sini kita menampilkan instruksi untuk memasukkan judul baru atau menekan enter untuk menggunakan judul lama. Dan yang kemudian di sini si program akan meminta kita untuk memasukkan judul baru dan menyimpannya dalam new title. Jika contohnya kita ingin mengubah si judul lama ke judul baru. Tik. Kemudian kita bisa mengubah judul lama menjadi judul baru. Tinggal menekan enter untuk menampilkan judul lama dan kita memasukkan judul baru dan akan disimpan ke new title. Kemudian di sini kita mendapatkan semua todo yang ada di todo service dan dengan memanggil service get all todos yang disimpan dalam variabel todos. Oke, lanjut ke di sini for. Nah, di sini kita melakukan looping di mana pada setiap todo dalam daftar todos, jika todo tidak nol dan todo get title sama dengan new title, di mana sistem akan memberitahu kita bahwa judul tersebut sudah ada dan keluar dari metode. Istilahnya ini untuk biar tidak ada istilahnya itu duplikat. Nah, oke. Lanjut ke var status. Di var status ini kita menyimpan status baru yang akan kita input ke dalam variabel str status, di mana status ini berupa 0, yaitu untuk yang belum selesai, dan 1 yang menandakan itu sudah selesai. Lanjut ke di boolean new status. Di sini kita mengecek eh, jika si status str status bernilai 1, maka si new status diset menjadi true. Namun kebalikannya, jika bernilai 0, maka akan diset menjadi false. Nah, jika nilai lain mencetak bahwa status tidak valid atau menggunakan status lama. Oke. Lanjut kita ke view sorting todo. Di sini kita mengurutkan todo. Oke, di sini kita mendefinisikan metode view sorting todo itu sebagai metode publik tanpa nilai balik atau itu disebut dengan void. Oke, kemudian di sini kita cetak menampilkan menu atau daftar pilihan pengurutan dan dengan beberapa opsi berdasarkan ID, judul dalam urutan naik turun, yaitu ascending dan descending. Lanjut ke var nomor. Di sini kita option milih yang kita memilih mendeklarasikan variabel nomor untuk menyimpan input pengguna yang berupa nomor pilihan dalam urutan. Kemudian di if di sini kita mengecek apakah si nomor itu X atau bukan. Jika dia X, maka pengurutan dibatalkan karena kan secara pada di view tadi di void view itu kalau X dia berarti dia keluar, berarti batal. Dia keluar dari si program ini, gitu. Keluar dari aplikasi tersebut. Lanjut, jika tidak, jika dia pada si var di sini, eh, jika dia tidak X atau pilihannya itu contohnya valid, maka si aplikasi meminta input kata kunci di mana dari kita dan menyimpannya ke dalam huruf. Oke, lanjut ke maaf sebelumnya masih di sini di eh di todo service di sini tadi kan kita mencek X, kemudian
Ah, di sini kemudian di var, oke, sudah kita jelaskan tadi yaitu kita mm, mengecek apakah kalau dia di sini kita cuma ngecek aja kalau dia bukan X ya udah lanjut. Kalau dia X maka akan dibatalkan. Oke. Namun jika dia valid maka kita cuma milih aja nomor berapa sih nanti yang akan kita urutkan gitu. Maka di sini tadi kan ada menunya itu mengurutkan todo, menu berdasarkan ID, berdasarkan kemudian berdasarkan title. Maka dia akan mengurutkan berdasarkan apa gitu. Kemudian di sini ada yang terakhir itu public void view search todo. Di mana di sini eh, kita mengecek hampir sama-sama sebelumnya. Jika dia X, eh, maka akan melakukan jika dia X, maka si si program ini akan keluar dari aplikasi. Namun jika dia lanjut, maka eh, jika dia valid, contohnya kan satu dua gitu, maka kita bisa melanjutkan untuk ke step selanjutnya yaitu mencari todo gitu. Makanya di sini cuma ngecek saja jika X itu berarti stop, namun jika valid atau pilihannya itu antara satu, dua, tiga, empat, jika dia valid berupa angka, namun sudah kita tentukan sebelumnya itu ini menu tambah, ubah, hapus dan urutan dan cari, maka akan berlanjut. Eh, untuk eh, penjelasan yang lebih lanjut itu kita langsung compile saja pada program ini. Nah, pada Todo F di sini kita satukan semua kelas-kelasnya itu, package-package-nya itu di dalam si Todo F3 ini. Jadi kita buat di sini karena apa? Di sini kan boleh kita lihat dia tidak error. Kenapa? Karena kita sudah mendeklarasikan satu persatu di tiap ini pada sebelumnya, yaitu di view, di atil, di service sudah kita deklarasikan. Oleh sebab itu, apa yang sudah kita deklarasikan, eh, kelas-kelas yang sudah kita deklarasikan, kita hanya buat eh, di Todo F3 ini. Oke, kita akan confine. Dapat kita lihat di sini, kita buat itu Java, kemudian min d, output, kemudian nama filenya itu yaitu todo p3, terus min 11s23043, kemudian .java. Nah, di sini kita bisa lihat dia berhasil dikompil. Namun kita akan jalankan si program ini, yaitu dengan menggunakan Java, kemudian min cp, kemudian output, nama filenya itu todo f3, kemudian 11s2303. Nah, ini kan sudah muncul menunya. Maka kita coba dia tambah satu. Contohnya itu daftar tudung itu eh, membaca buku, membaca buku. Oke. Kemudian kita coba dia itu eh, lagi satu bermain belajar PBO. Oke. Oke, maka si belajar PBO ini ditambahkan ke daftar todo yang pertama. Kemudian kita pilih lagi satu. Kita coba membaca buku tadi. Bermain game. Nah, kan maka daftar todonya itu menjadi dua. Nah, coba kita pilih itu fitur eh, hapus, urutkan, yaitu empat, urutkan. Kita pilih contohnya berdasarkan ID. Nah, maka dia akan belajar PBO, yaitu statusnya itu belum selesai, dan bermain game statusnya itu juga belum selesai. Maka kita buat urutkan empat. Urutkan, kita mengurutkan itu berdasarkan apa sih?
gitu kan, berdasarkan create tidak. Nah, ini daftar todonya. Kemudian coba kita input itu 5. Terus cari GA. Nah, hasil pencarian GA ditemukan satu todo bermain game. Daftar todonya itu ini. Oke, kemudian X. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang pada praktikum 6 tersebut. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya besar harapan saya melalui uh, presentasi tersebut saya menjadi lebih mengerti cara mengimplementasikan membuat fitur update, searching, dan sorting. Demikian yang saya dapat saya jelaskan. Terima kasih.